di Motorpolitan. Kita bahas semua hal yang ada di jalanan metropolitan. Tetep dah, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel kita. Biar Motorpolitan tetap bisa kenceng ngasih info-info menarik seputar jalanan di metropolitan. Orang Indonesia itu lekat sama yang namanya mistis, John. Warung gak laku dikit, dibilang ada yang ngalangin warungnya. Sakit gak tahu gejalanya apa, dibilang ada yang nyantet. Barang alus kayak gitu sih boleh dipercaya, boleh enggak. Bahkan di balik gemerlapnya lampu di ibu kota, masih ada hal kayak gini, John. Beberapa jalan diyakini angker dan ada penunggunya. Di mana aja jalanan yang angker? Langsung aja kita simak, John. Pertama, ada jalanan Priok. Lu pada tahu gak sih si manis jembatan Ancol? Nah, ini dia ceritanya, John. Sebagai salah satu jalanan sibuk di utara kota Jakarta, Jalan R.E. Marta Dinata di Tanjung Priok ternyata menyimpan berbagai kisah yang jarang diketahui oleh masyarakat. Bahkan, jalan yang berada di bawah jembatan flyover tersebut konon telah terkenal di masa penjajahan Belanda sebagai lokasi paling maut. Udah banyak nyawa yang melayang di sini, John. Ih, serem. Merangkum dari berbagai sumber, terdapat sejumlah fakta terkait alasan kawasan tersebut dikenal mengerikan, terutama di tahun 1920 sampai 1960-an. Jalanan ini emang diperbagus sama pemerintah Belanda waktu itu, John. Sayangnya seiring dengan bagusnya jalan, gak dibarengin dengan infrastruktur sekitar. Jadinya orang-orang yang lewat khawatir dengan kendaraan mereka. Mereka bisa kena begal karena kurang penerangan. Kontur jalanan juga berpengaruh, John. Kontur jalanan yang terlalu lembut juga menyumbang kontribusi tingginya kecelakaan di mari. Di balik semua alasan logis itu, yang lebih dipercaya warga sekitar adalah mitos soal si manis jembatan Ancol. Si manis jembatan Ancol menceritakan tentang kisah tragis seorang perempuan bernama Ariah atau Ari, yang kemudian dikenal sebagai Mariam. Dirinya ditemukan tewas dan akhirnya menghantui daerah sekitar situ, John. Hal ini yang bikin orang-orang pada zaman dulu malah takut dan gak hati-hati sama keadaan sekitar. Padahal mah, doi gambarannya kalau di film-film cakep dah, tapi mak serem ya. Kedua, jalanan yang menurut orang paling serem itu ada di terowongan Casablanca. Kita udah mencoba mengumpulkan dari berbagai sumber nih, John. Menurut kabar yang beredar, sebelum terowongan Casablanca dibangun, area tersebut merupakan kuburan massal. Pemerintah memindahkan kuburan tersebut dan menggunakan lahannya sebagai jalan raya underpass. Namun, sumber lain menjelaskan bahwa sebenarnya terowongan Casablanca membelah area permakaman, tepatnya TPU Menteng Pulo. Terowongan tersebut dibangun pada Desember 1991 dan diresmikan pada Maret 1993. Ada gosip juga bahwa terowongan Casablanca kerap menjadi lokasi kejahatan. Salah satu yang sering dibicarakan adalah pemerkosaan seorang gadis secara bergilir oleh sekelompok pemuda. Wah, ngaco nih orang-orang ini. Gadis itu tewas dan mayatnya kemudian dibuang begitu saja. Konon kata warga sekitar, arwah gadis itu kerap gentayangan menyerupai seorang nenek. Lah, matinya gadis, pas gentayangan jadi nenek-nenek. Angkernya terowongan Casablanca kerap menjadi kambing hitam atas terjadinya kecelakaan di area tersebut. Para pengendara disebut sering melihat penampakan, sehingga mereka kurang fokus dan kecelakaan pun tak terelakkan. Banyak yang percaya bahwa siapapun yang melintasi area tersebut harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda permisi pada penunggu terowongan tersebut. Ketiga, ada jalanan di daerah Jeruk Purut yang berdekatan dengan TPU Jeruk Purut. Di area tersebut dibilang angker sama warga sekitar. Asal-usul kisah pastor kepala buntung di TPU Jeruk Purut, Jakarta sudah menyebar luas. Bahkan, pastor kepala buntung sendiri menjadi salah satu kisah horor paling terkenal di Jakarta. Doi jadi urban legend. Dari kisah yang beredar,
Hantu pastor di area TPU Jeruk Purut digambarkan tengah menenteng kepalanya sendiri. Buset, bisa gitu ya? Sang pastor berjalan di tengah malam, mengenakan jubah hitam dan ditemani seekor anjing. Konon jika mendengar suara lolongan anjing, itu menjadi sebuah pertanda keberadaan pastor kepala buntung. Lantas, bagaimana sebenarnya asal-usul kisah pastor kepala buntung di TPU Jeruk Purut, Jakarta? Kabarnya, pastor yang gentayangan tersebut dahulu adalah korban kriminal. Dia meninggal lantaran dibacok oleh seseorang. Mirisnya lagi, aksi pembacokan itu rupanya salah sasaran. Si pelaku mengira sang pastor adalah salah satu penjajah. Padahal dia sudah menjadi warga negara Indonesia. Waduh, warga negara kita dari dulu udah barbar ya, John. Salah lagi. Keempat, ada kisah dari perlintasan rel kereta api yang menjadi tragedi di tahun 80-an. Kisah ini terjadi di 19 Oktober 1987. Tragedi yang merenggut ratusan jiwa pastinya tak bisa terlupakan dengan mudah begitu saja. Kecelakaan kereta api di kawasan Pondok Betung Bintaro, Jakarta Selatan adalah tragedi terburuk sepanjang sejarah perkereta apian di Indonesia. Kecelakaan yang terjadi antara dua kereta api dengan nomor kereta KA255 jurusan Rangkas Bitung, Jakarta dan KA220 jurusan Tanah Abang, Merak memakan korban ratusan orang tewas dan luka-luka. Suara benturan sangat kencang, asap hitam mengepul dan banyak mayat-mayat bergelimpangan. Sebagian dalam keadaan tidak utuh. Bau darah anyir memenuhi udara. Tubuh-tubuh yang lain terjepit di antara besi-besi walaupun sebagian masih hidup. 33 tahun setelah kejadian ini, banyak orang yakin sering terjadi penampakan di area ini. Banyak warga yang mengaku sering melihat organ tubuh tak bertuan yang senantiasa menampakkan diri yang membuat suasana di area lintasan kereta tersebut menjadi kawasan angker. Tak jarang juga memakan korban jiwa di perlintasan ini. Warga juga meyakini ada setan yang bikin budeg alias tidak mendengar kereta lewat. Waduh, bisa dipanggil setan budek noh. Terakhir, ada misteri Taman Langsat nih, John. Taman yang berlokasi di belakang Pasar Burung Barito ini sering menampakkan keangkerannya kala malam hari. Hal ini beberapa kali dibuktikan dengan beberapa penampakan makhluk halus si Mami Kunti di pepohonan di taman ini. Kalau udah jam 7:30 malam, John, di sekitar belakang Taman Langsat tuh udah mulai sepi. Hampir nggak ada orang satupun yang berjalan di area taman, kecuali kendaraan bermotor ataupun mobil yang masih berlalu lalang. Ada satu kisah menarik yang perlu lo tahu, John. Menurut warga sekitar, dulu ada mahasiswa berjumlah 17 orang yang berniat buat uji nyali. Mereka nantangin penghuni si Taman Langsat ini. Mengerikannya, saat mereka memotret di pohon beringin besar yang konon menjadi spot terangker, tiba-tiba ponsel dan powerbank mereka mati semua. Kisah tersebut terjadi sekitar pukul 12 malam. Setelah itu, tukang kebun yang bertugas mengisahkan dia pun pernah dikejutkan dengan suara tangis seperti kuntilanak. Kabar yang beredar malah menyebutkan pohon beringin yang menjadi spot terangker tersebut dihuni makhluk halus terkuat di Taman Langsat. Gokil. Bahkan acara TV horor di Indonesia pernah gagal merekam suasana malam Taman Langsat karena kamera mati dengan cara misterius. Aduh. Itu dia beberapa spot dan jalanan terseram yang ada di kota Jakarta. Meski ada beberapa penjelasan logis, tapi tetap aja, John, hal-hal kayak gini tuh laku banget di masyarakat kita. Kalau lu tim gaib apa tim logis, John? Tulis di kolom komentar ya. Nah, udah segitu aja episode kali ini menceritakan tentang jalan-jalan yang angker di ibu kota Jakarta. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video-video di channel Motorpolitan supaya kita makin ngacir memberikan video-video menarik untuk kamu semua. Ya udah deh, kita tutup lagi pakai pantun. Minum alpukat dingin sendirian aja. Bisa bikin gigi gremet-gremet. Kalau ketemu Mami Kunti di jalan, sekut aja. Yang penting kita bisa sampai rumah dengan selamat.